Adanya kolam renang pada rumah pribadi memang impian dari banyak orang. Bagaimana tidak? Selain segudang manfaat yang dimiliki, nyatanya fasilitas menyegarkan satu ini dapat menaikkan estetika dan harga jual hunian Anda. Tapi, karena pembuatan kolam renang yang terbilang cukup mahal, maka banyak orang yang berinisiatif untuk membangun fasilitas ini secara mandiri tanpa menggunakan jasa kontraktor spesialis. Untuk Anda yang memiliki pikiran serupa, pada video ini kami akan berikan tipsnya. Jadi, selamat menyaksikan. Bagi Anda yang berminat membuat kolam renang tanpa menggunakan jasa kontraktor, ada cukup banyak proses pembuatan kolam renang yang harus Anda ketahui. Kesemua prosesnya akan terikat satu sama lain, sehingga sebisa mungkin jangan ada kesalahan di setiap proses yang sedang dilakukan. Jadi, langsung saja kita bahas. Untuk tahap pertama, yaitu boplang. Boplang sangat penting untuk menentukan titik awal dan menentukan area yang akan dikerjakan untuk membuat kolam renang. Untuk Anda yang bekerja sendiri, sebelumnya harus perhitungkan total tebal dari dinding dan lantai bersih dari kolam renang, baru dapat menentukan titik boplang dan menarik garis dari setiap titiknya. Hal ini untuk membentuk kolam renang yang akan dibuat. Untuk tebal dinding kolam renang, rata-rata berada di ukuran 20 sampai dengan 25 cm, dihitung dari tebal beton, waterproofing, dan lapisan mozaik atau keramiknya. Proses kedua adalah penggalian. Penggalian sangat penting untuk kolam renang menanggul ataupun tidak menanggul. Proses ini tidak hanya sekedar gali saja. Penggalian harus membentuk dinding dan lantai untuk tambahan menempatkan struktur pembesian, seperti slough, cakar ayam, dan juga kolom. Bagi Anda yang membuat kolam renang sendiri, Anda bisa menggunakan tenaga gali yang biasa disebut dengan tenaga sindang. Proses ketiga adalah lantai kerja dan bekisting luar. Dua hal ini dibuat relatif dalam rentang waktu yang bersamaan dengan menggunakan bata merah ataupun bata ringan. Proses ini nantinya memiliki fungsi untuk memberikan sekat antara beton dengan tanah, sehingga akan meminimalisir jika ada pergerakan di bawah atau di sekitar beton. Selain itu, lantai kerja juga berfungsi untuk memudahkan akses para pekerja dalam membuat kolam renang. Proses keempat adalah penarikan pipa. Sebuah proses simpel tapi disepelekan dan sangat berpengaruh pada sirkulasi dan kekuatan kolam renang. Adanya pipa sangat berpengaruh sebagai jalur air untuk menghasilkan sirkulasi dan filtrasi yang optimal. Pada kolam renang overflow, ada beberapa jalur pipa yang harus dipersiapkan, seperti jalur inlet dan vakum pada dinding, dan jalur main drain pada lantai. Sedangkan untuk sirkulasi skimmer membutuhkan jalur main drain, inlet, jalur skimmer, dan juga jalur untuk menjaga level agar air tidak keluar dari dalam kolam. Baik skimmer ataupun overflow, umumnya penggunaan pipa memiliki ukuran di 1,5 sampai dengan 2 in saja. Proses kelima yaitu pembesian. Sepengalaman kami, dalam proses pembesian ada beberapa rancangan besi yang harus dibuat, seperti cakar ayam, slough, kolom, plat lantai, dan anyaman dinding. Untuk kondisi tanah yang labil, Anda mungkin akan membutuhkan penambahan struktur pembesian seperti bore pile yang nantinya akan terkoneksi
terkoneksi dengan cakar ayam pada kolam renang. Untuk penggunaan ukuran besi di setiap rancangan bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lahan yang ada. Jika kondisi tanah biasa saja dan cenderung aman, umumnya besi yang digunakan berkisar di angka 8 mm sampai dengan 13 mm dengan kombinasi tipe besi polos ataupun besi ulir. Proses keenam yaitu pembuatan bekisting dalam. Jika bekisting luar menggunakan material bata dan bersifat permanen, maka lain hal dengan bekisting dalam. Pembuatan bekisting dalam atau bekisting papan merupakan proses untuk membuat cetakan pada beton yang nantinya akan menjadi dinding dan lantai kolam renang Anda. Walaupun hanya berguna sebagai cetakan dan bersifat sementara, akan tetapi jangan meremehkan proses ini. Jika konstruksi bekisting tidak begitu kuat untuk menahan beton yang berat, maka hal tersebut dapat mengakibatkan jebolnya bekisting dan membuat beton dapat tumpah keluar, sehingga waktu dan biaya yang dikeluarkan haruslah lebih banyak. Pembuatan bekisting dalam ini menggunakan beberapa material seperti kayu kaso, bambu, dan juga papan triplek dengan ketebalan minimal 9 mm. Dan proses ketujuh yaitu pengecoran. Proses ini merupakan hal yang sangat vital pada kekuatan kolam renang. Mutu beton dan proses pengecoran yang dilakukan sangat berpengaruh ke ketahanan kolam renang. Sebagai tips, baiknya dalam pemilihan mutu beton minimal menggunakan K250. Bagi Anda yang memiliki akses yang memadai, penggunaan beton ready mix juga sangat kami rekomendasikan. Walaupun sebenarnya jika dengan proses pengadukan manual pun tidak ada masalah. Tapi dengan catatan jika campuran material yang digunakan seperti pasir, split, semen, dan obat pengeras beton sesuai dengan mutu beton yang akan dihasilkan. Dan sebagai tambahan, dalam proses pengecoran Anda dapat menggunakan sebuah vibrator yang berguna untuk meratakan beton sampai ke celah-celah sempit dari rancangan besi di dalam bekisting. Setelah proses pengecoran, Anda membutuhkan waktu setidaknya 7 sampai dengan 30 hari sampai beton benar-benar mengering, dan selanjutnya baru dapat membongkar bekisting dalam yang bermaterial papan dan kayu kaso tersebut. Dari ketujuh proses dalam pembuatan konstruksi kolam renang ini, Anda harus melakukannya dengan penuh perhitungan, penuh ketelitian, dan penuh kehati-hatian. Karena semua proses ini akan menyangkut ketahanan dan kekuatan dari kolam renang dalam menahan beban air yang ada di dalamnya. Jika ada keraguan dalam melakukan salah satu proses dan pembuatan kolam renang ini, baiknya Anda konsultasikan kepada ahlinya, atau Anda dapat langsung memilih untuk menggunakan jasa kontraktor kolam renang yang memang memiliki pengalaman dan juga memiliki portofolio yang jelas. Jangan juga Anda memilih kontraktor abal-abal yang hanya bisa menjanjikan pembuatan kolam renang tanpa dapat memberikan Anda garansi struktur yang dibuat. Untuk video selanjutnya, kami akan membahas perihal tahapan apa saja yang harus dilakukan setelah dilakukannya pengecoran saat Anda memilih untuk membuat kolam renang secara mandiri. Jadi, pantau terus channel di Multipool. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua.
Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam di Multipool Channel. Sampai jumpa. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.